A Quiet Place Day One. Ini film spin-off atau lanjutan. Ya pokoknya ini film hari pertamanya kejadian yang udah kita tonton di A Quiet Place 1 dan 2. Dan ini juga terjadinya di kota besar, di kota paling sibuk dan kota paling berisik di dunia, di New York. So, sebelum nonton filmnya, seperti biasa gue bakal ngebahas semua hal, referensi, pokoknya apapun itu tentang A Quiet Place ini. Dan pokoknya kalian harus tonton video ini dulu sebelum kalian nonton A Quiet Place Day One ini. So, nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. A Quiet Place Day One ini adalah installment ketiga dari franchise A Quiet Place dan menjadi spin-off untuk atau prequel untuk film pertama A Quiet Place. Film ini mengambil set di hari pertama saat invasi Dead Angels terjadi. Untuk filmnya sendiri, genre-nya ini post-apocalyptic horror atau bisa dibilang apokalips horror, karena bedanya post-apokalips sama apokalips itu kalau apokalips pas terjadinya, post-apokalips adalah dunia yang sudah kiamat gitu lah ya. Nah, kalau di film sebelumnya kita ngikutin kisah dari satu keluarga yang berusaha buat survive dan menghadapi trauma masa lalu mereka. Di prequelnya ini kita bakal ngeliat dua karakter dengan backstory yang berbeda yang bakal berusaha untuk bertahan hidup dan mewujudkan impian dari si main karakternya yang bernama Sam. Kita juga bakal melihat setting tempat baru di New York yang jadi sasaran pertama dari para Dead Angels yang datang ke bumi, especially ke Amerika. Bayangin aja nih, kota New York yang bisik sama rame banget tiba-tiba jadi chaos dan lalu sunyi diserang sama si Demogorgon. Maksud gue Dead Angels. Film ini didirect sama Michael Sanorski yang sebelumnya jadi director di film Peak di tahun 2021 yang dibintangi sama si Nicolas Cage tuh. Skripnya sendiri juga dikerjain sama Michael Sanorski bareng sama John Krasinski. Ini director dari dua film sebelumnya ya si John. Film ini diproduserin sama John Krasinski, director dari dua film sebelumnya. Terus juga ada Michael Bay, director dari film Transformers. Terus ada Andrew Form, produser dari trilogi film The Purge. Terus ada Brad Fuller, produser dari film Friday the 13th juga. Film ini sendiri diproduksi oleh Sunday Night Production. Ini production house-nya si John Krasinski ya, bersama dengan Platinum Dunes Production, dimana ini adalah production house-nya Michael Bay. Dan film ini didistribusikan sama Paramount Pictures. Film ini sendiri punya rating PG-13, jadi ini agak lumayan family friendly ya, dan punya durasi sekitar 100 menit atau 1 jam 40 menit. Bakal tayang reguler di bioskop, udah tayang nih sekarang dari tanggal 26 Juni. Di Indo tuh udah beda 2 hari ya sama perilisan globalnya. Dan film ini nggak ada post credit scene-nya, tapi bakal ada beberapa easter eggs yang terkoneksi sama kejadian yang terjadi di dua film A Quiet Place sebelumnya. Dan siap-siap untuk ngelihat gemesnya si kucing ini, karena kucing ini sebenarnya main karakternya nih di sini ya. Kucing ini namanya Frodo, nama yang diambil dari karakter Hobbit di Lord of the Ring. Dan kalian pasti nonton film ini bakal sambil tahan napas saking tegang. Cast and character. Film ini dibintangi sama Lupita Nyong'o, si Nakia dari film Black Panther, dimana di sini dia jadi karakter yang bernama Sam, mantan penyair, dimana dia juga adalah penderita kanker. Terus ada Joseph Quinn, si Eddie dari Stranger Things yang jadi karakter Eric, pemuda Inggris yang kuliah hukum di kota New York. Terus ada Alex Wolff dari film Jumanji The Next Level, dimana di sini dia jadi karakter Ruben ya, perawat di rumah sakit dimana si Sam ini dirawat. Terus ada Djimon Hounsou dari film Guardians of the Galaxy dan Rebel Moon yang jadi karakter Henry nih, salah satu survivor di kota New York yang di film A Quiet Place Part 2 dia jadi leader dari koloni survivor yang tinggal dengan aman di sebuah pulau. Terus ada beberapa supporting cast lainnya seperti ada Tia Butler, terus ada Jennifer Woodward, terus ada Alexander John, Kate Finney dan lain sebagainya, pokoknya masih banyak. Storyline. Cerita dimulai di film A Quiet Place pertama yang menceritakan bagaimana populasi manusia mulai musnah karena serangan monster bernama Dead Angels yang datang ke bumi lewat meteor. Dead Angels ini adalah monster alien yang berasal dari salah satu planet galaksi yang dikenal punya gravitasi tinggi dan minim cahaya. Dead Angel sendiri adalah monster dengan armor yang sulit dihancurkan, bisa bergerak cepat di medan apapun, dan punya super hearing yang bisa mendengar suara sekecil apapun untuk melacak mangsanya. Sebagai ganti, mereka ini nggak bisa melihat sama sekali. Cerita kemudian berfokus ke keluarga Abbott yang masih survive setelah invasi Dead Angels. Keluarga ini terdiri dari si ibu Evelyn, si ayah Lee, anak perempuan mereka yang tuli bernama Regan, dan kedua anak laki-laki mereka, Marcus dan Bo.
Mereka sendiri bisa survive karena tinggal di sebuah peternakan yang terisolasi di tengah hutan New York. Mereka melakukan segala cara untuk meminimalisir suara, mulai dengan menggunakan pasir untuk meredam langkah mereka, sampai menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi, supaya para Dead Angels ini nggak bisa melacak mereka. Sayangnya, satu hari waktu mereka pergi ke kota terdekat untuk ngambil supply, insiden terjadi saat bos si anak bungsu mulai membuat suara dengan mainan pesawat roketnya, yang akhirnya ini memancing kedatangan Dead Angels yang langsung membunuhnya. Setahun setelah kematian Bo, kehidupan keluarga Abbott kembali normal dan Lee yang sudah memperkuat rumah mereka dengan sistem keamanan, dan Evelyn lagi hamil dan sebentar lagi mau melahirkan. Tapi insiden akhirnya terjadi saat Evelyn tanpa sengaja menginjak paku waktu dia pergi ke basement yang bikin dia menjatuhkan bingkai foto, di mana suara dari bingkai foto yang hancur ini akhirnya memancing kedatangan para Dead Angels ke rumah mereka. Dengan menahan rasa sakit, Evelyn akhirnya masuk ke basement dan mulai mengaktifkan switch tanda bahaya di rumah mereka. Melihat itu, Marcus dan Lee akhirnya memancing para Dead Angels keluar dengan menggunakan kembang api yang akhirnya membuat Evelyn bisa selamat dan melahirkan dengan aman. Lee kemudian masuk ke dalam rumah dan mengamankan Evelyn dan bayinya. Tapi dalam prosesnya, bayi Evelyn yang menangis keras malah memancing perhatian dari para Dead Angels yang masih ada di sekitar peternakan. Dead Angels akhirnya mulai menyerang Regan dan Marcus. So, untuk melindungi mereka, Lee akhirnya berteriak dan memancing pertahanan Dead Angels supaya mengejar dia. In the end, Lee akhirnya mati diserang sama Dead Angels, sementara Marcus dan Regan punya kesempatan untuk pergi bersembunyi di dalam rumah. Tapi ancaman gak berhenti sampai di situ, karena salah satu Dead Angels ternyata berhasil masuk dan mengepung mereka di rumah. Singkat cerita, Regan akhirnya tahu kalau Dead Angels ternyata sangat sensitif dengan suara feedback yang dihasilkan dari alat bantu dengarnya Regan. So, dengan memanfaatkan suara feedback yang bising ini, Regan akhirnya berhasil mengacaukan pertahanan dari Dead Angels dan memberikan kesempatan buat Evelyn untuk menembak mati Dead Angels yang sudah membunuh suaminya, Lee. Cerita kemudian berlanjut di film A Quiet Place Part 2 yang mengambil setting di hari 474 saat para Dead Angels menginvasi bumi. Well, setelah kematian Lee dan hancurnya rumah mereka, Evelyn yang sekarang sebagai kepala keluarga akhirnya ngelit anak-anaknya untuk menemukan survivor yang lain yang masih hidup. Di sisi lain, tanpa mereka tahu, Regan ternyata udah menemukan petunjuk dan keberadaan survivor lain dengan mengikuti peta peninggalan Lee dan juga api yang dulu selalu dinyalakan Lee sebagai tanda untuk berkomunikasi dengan para survivor lainnya. Perjalanan ini akhirnya membawa mereka ke tempat tinggal Emmett, teman dekatnya Lee dan juga tetangga mereka saat masih tinggal di kota. Sialnya pas mereka nyampe di sana, Marcus malah kena jebakan beruang dan teriak yang langsung memancing Dead Angels untuk menyerang. Regan dan Evelyn akhirnya membunuh Dead Angels itu dan membebaskan Marcus, tapi kawanan Dead Angels kemudian mulai datang dan menyerbu mereka. Beruntungnya, Emmett kemudian muncul dan membawa mereka ke tempat persembunyiannya yang ada di pabrik. Nah, si Emmett ini sebenarnya nggak mau nerima mereka lama-lama dan selalu berusaha buat ngusir mereka dari tempatnya. Karena kondisi Emmett yang sekarang udah kehilangan keluarga dan juga kehilangan motivasinya untuk hidup. Sampai suatu hari ketika Regan dan Marcus sedang mendengarkan radio, mereka tanpa sengaja mendengar siaran radio yang memutar lagu Beyond the Sea berulang-ulang. Di mana lagu ini akhirnya jadi petunjuk bagi Regan untuk menemukan pulau dari para survivor yang masih hidup. Di mana mereka somehow memutar lagu ini dari tower radio milik mereka. Regan akhirnya nekat pergi dari tempat Emmett dan memulai petualangannya untuk mencari keberadaan pulau ini. Turns out, Evelyn akhirnya tahu kalau Regan pergi dan kemudian meminta bantuan sama Emmett untuk membawa Regan kembali. Dengan terpaksa, Emmett pun setuju dan pergi mencari keberadaan Regan. Singkat cerita, Emmett berhasil menemukan Regan dan menyelamatkannya dari Dead Angels yang hampir membunuhnya. Tapi di saat Emmett mau membawa Regan balik, Regan sendiri malah meyakinkan Emmett kalau dia punya rencana untuk menemukan pulau dari para survivor. In the end, mereka berdua akhirnya pergi mencari pulau itu dan sampailah mereka di pelabuhan, di mana di sini mereka menemukan kapal untuk pergi ke pulau yang mereka tuju. Tapi sialnya, mereka malah ditangkap sama koloni manusia yang ternyata hidup bersembunyi di kapal dan menyerang orang-orang yang lewat di pelabuhan. Singkat cerita, mereka akhirnya bisa kabur setelah Emmett dengan sengaja memicu bunyi-bunyian yang mengundang dua Dead Angels untuk datang dan membantai semua koloni itu. Dari sinilah Emmett akhirnya tahu kalau salah satu kelemahan dari Dead Angels adalah mereka ternyata nggak bisa berenang. Dimana salah satu Dead Angels akhirnya mati tenggelam saat jatuh ke air. Emmett dan Regan akhirnya berhasil menaiki salah satu kapal yang membawa mereka ke pulau tujuannya. Sesampainya di sana, mereka kemudian menemukan koloni manusia pertama yang berhasil dievakuasi sama pasukan keamanan nasional Amerika. Di mana di pulau itu koloni ini bisa bertahan hidup dengan normal dan aman dari serangan para Dead Angels.
Sementara itu di bunker milik Emmett, Evelyn pada akhirnya terpaksa meninggalkan Marcus dan bayinya untuk pergi ke kota mencari suplai medis buat Marcus dan tabung oksigen untuk bayinya. Nah, nggak berselang lama, Marcus yang kepo sama pabrik di sekitar bunker akhirnya ngide buat nge-explore sendiri tempat itu. Dimana Marcus nemuin mayat istrinya Emmett yang langsung bikin dia shock. Tanpa sengaja, dia menjatuhkan barang-barang di sekitarnya. Nah, bunyi barang jatuh ini akhirnya memancing para Death Angels untuk menyerang tempatnya Marcus. Nah, karena Marcus panik, dia lalu buru-buru untuk bersembunyi sama adiknya di bunker milik Emmett yang kedap udara. Tapi tanpa sengaja, Marcus malah mengunci diri di bunker itu yang membuat dia dan adiknya harus berbagi oksigen dalam jumlah sedikit yang hampir membuat mereka mati. Beruntungnya, Evelyn datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka dari kehabisan oksigen dan melindungi mereka dari para Death Angels. Kembali ke pulau, secara ajaib salah satu Death Angels yang sebelumnya menyerang pelabuhan sekarang bisa menaiki kapal dan terdampar di pulau itu. Sesampainya di sana, Death Angels pun mulai membantai beberapa orang yang ada di pulau itu sebelum akhirnya Henry, leader dari koloni ini, bersama Emmett dan Regan memancing Death Angels untuk keluar dari pemukiman manusia. Mereka akhirnya membawa Death Angels ke stasiun radio, tapi dalam prosesnya, monster ini berhasil membunuh Henry dan membuat Emmett terluka parah saat dia berusaha melindungi Regan. Nah, Regan sendiri akhirnya berhasil membunuh Death Angels dengan menggunakan suara feedback dari alat bantu dengarnya yang dia setel lewat speaker dan frekuensi radio. Suara ini membuat monster jadi kesakitan dan gampang buat dibunuh Regan dengan menusukkan batang besi ke kepalanya. Nah, di saat yang sama di bunker milik Emmett, Evelyn lagi menyelamatkan Marcus dan bayinya. Marcus sebelumnya dikasih pesan sama Regan untuk terus dengerin radio. Dia akhirnya bisa menangkap frekuensi radio yang disetel sama Regan dan menggunakan frekuensi radio itu untuk membuat monster yang menyerangnya ini menjadi kesakitan. Ini membuat Marcus dengan gampang membunuh monster itu dengan menembaknya sampai mati. Nah, di prequel A Quiet Place Day 1, kita bakal dibawa ke hari pertama saat para alien Death Angels ini mulai menginvasi kota New York dan menyerang semua orang. Ceritanya nggak lagi berfokus ke keluarga Abbott, tapi ke dua karakter baru. Ada Sam, seorang pengidap kanker dan mantan penyair terkenal, di mana dia berusaha untuk bernostalgia di tempat masa kecilnya. Dan ada Eric, seorang pemuda dari Inggris yang datang ke New York buat kuliah hukum. Nah, mereka berdua ini ketemu di keadaan New York yang sudah hancur, dan Eric mau membantu Sam untuk pergi ke tempat masa kecilnya. Sebelum akhirnya mereka berdua bakal mengevakuasi diri keluar ke kota New York yang sekarang sudah dikuasai sama para Death Angels. Movie recommendation. Nah, karena ini film prequel, sebenarnya kalian bisa enjoy filmnya tanpa harus nonton A Quiet Place sebelumnya. Secara dari karakter dan ceritanya juga ini beda banget ya. Tapi kalau kalian pengen mendalami universe A Quiet Place ini dan nonton dua film sebelumnya, ya sebenarnya ya boleh-boleh aja untuk nonton film A Quiet Place 1 dan A Quiet Place 2-nya. So, kalau kalian udah nonton film ini, coba ditulis di kolom komentar pendapat kalian tentang filmnya dan tumpahkan semuanya kalau mungkin ada Easter eggs yang kalian temukan juga, dan kita diskusi pokoknya rame-rame di kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time, keep exploring the multiverse.